Bonita, kami berdua tahu kenapa kamu berdiri di sini. Berhentilah bertindak, jangan lupa, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Lagi pula, lelaki tua itu akan pergi hari ini. Kakek sudah pergi. Bonita berkata dengan nada memberi selamat, aku yakin ini yang kamu inginkan. Laura menatap dingin ke arah Bonita, mencoba menguraikan apakah kata-katanya benar. Dia kemudian langsung menuju kamar tidur kakek Sucipto. Setelah memastikan bahwa kamarnya sudah rapi dan barang bawaan lelaki tua itu hilang, dia kembali ke Bonita dan memelototinya, sejak kakekmu pergi, beraninya kamu bersikap begitu sombong di depanku? Karena aku sedang menunggu ayah pulang, jawab Bonita dengan tenang. Laura berpikir bahwa Bonita telah menerima nasibnya dan menyerah untuk berjuang. Namun, dia tidak menyangka bahwa pertunjukan yang akan ditayangkan akan mengajarinya bahwa setiap anjing mempunyai harinya masing-masing. Kedua wanita itu tidak terus berdebat, tidak ada gunanya. Jadi, mereka berdua kembali ke sofa dan duduk. Saat ini, Laura menelepon suaminya di depan Bonita. Suamiku, di mana kamu? Apakah kamu bisa pulang kerja lebih awal hari ini? Ayahmu sudah pergi. Benar-benar, setelah mendengar ini, suasana hati dijelas menjadi cerah. Tapi, ini karena dia belum melihat beritanya. Jam berapa kamu akan kembali? Laura melirik Bonita saat dia bertanya. Aku tidak bisa memberitahumu saat ini. Tapi, aku akan berusaha kembali secepatnya. Dengan jawaban yang memuaskan ini, dagu Laura menunjuk lebih tinggi. Sepertinya, meskipun dia akan menderita, dia akan menyeret seseorang ke bawah bersamanya. Bonita tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia tetap diam. Tentu saja, dia tidak bisa meminta kenyamanan dan bantuan ayahnya. Dia hanya perlu menghubungi pengacaranya dan Andre, dan semuanya akan baik-baik saja. Jadi, kedua wanita itu saling menatap dalam-dalam. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi mata mereka sepertinya mengandung kata-kata yang paling kasar. Mandala mengungkapkan kisah dalam yang mengejutkan, mundurnya Alexa disebabkan oleh rencana licik. Game of Thrones di kehidupan nyata, Alexa terkena serangkaian skema. Hampir kehilangan rahimnya, berita industri yang mengejutkan, siapa dalang di balik semua ini? Penghargaan Adipurna dihadapkan pada kesulitan lain, Alexa mengabaikannya karena dia tidak punya pilihan selain mundur. Setelah konferensi pers, banyak berita utama menyusul. Kenzie menghibur Alexa yang tertidur ketika Gilang berdiri di depannya, melaporkan berita terbaru mengenai penghargaan Adipurna. Aku dengar sudah ada perubahan di antara para juri, Gilang menjelaskan dengan lembut, takut dia akan membangunkan Alexa, yang saat ini sedang tertidur di pangkuan Kenzie. Tidak mudah baginya untuk tertidur, jadi Kenzie tidak tega membangunkannya. Ini berarti penghargaan Adipurna masih bisa diselamatkan. Kenzie menjawab dengan sedikit nada dingin pada suaranya. Kabar nama Alexa yang resmi dihapus dari daftar nominasi akan segera diumumkan. Tapi, Kenzie telah mengambil waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan. Sekarang, semua orang mengetahui bahwa Alexa tidak punya pilihan selain mundur dan kebanyakan orang berada di sisinya. Jika penghargaan Adipurna memutuskan untuk menghapus nama Alexa dari daftar nominasi mereka, tidak ada keraguan bahwa mereka akan tenggelam oleh keluhan dari masyarakat. Mengenai Darby dan dua wanita lainnya, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka sekarang? Apakah kamu menemukan Arsi? Kenzie bertanya. Wanita itu mempunyai ambisi yang terlalu besar. Tidak akan sulit menemukannya, jawab Gilang. Bagus. Kenzie mengangguk. Sedangkan Darby, kita bisa menyerahkannya pada polisi. Saya yakin itu akan menjadi hukuman terburuk baginya. Tak perlu dikatakan lagi, Gilang mengerti apa yang dimaksud Kenzie. Fakta bahwa Akmal memiliki latar belakang yang kompleks. Jika Darby ditangkap oleh polisi, dia tidak akan duduk diam saja.
Bagaimana jika dia mengungkapkan salah satu rahasianya? Meskipun Tuan Akmal sudah membuat pengaturan pencegahan, Darby tidur di sampingnya setiap hari, jadi tidak sulit baginya untuk mendapatkan informasi sensitif yang bisa dia simpan untuk melawannya. Dia tidak bisa melawan polisi di tempat terbuka, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyingkirkan Darby. Adapun bagaimana dia melakukan ini, itu tergantung pada seberapa kejamnya dia. Kenzi merasa bahwa hasilnya patut dinantikan. Bagaimanapun, wanita dan anaknya bersekongkol melawan. Jadi, dia akan membayar mereka kembali 1000 kali lipat. Tentu saja, Arsi yang hamil 7 bulan yang paling penting gagal melarikan diri pada akhirnya. Tapi Kenzi tidak punya niat untuk langsung menghadapinya. Dia ingin membiarkan dia melihat nasib Darby dan Laura terlebih dahulu. Terkadang, paranoia dan ketakutan adalah bentuk hukuman terburuk bagi seseorang. Rumah keluarga Pandebayang, waktu jam 5 sore. Kedua wanita itu menunggu dengan sabar di ruang tamu sampai Dion kembali. Selanjutnya, pertarungan keluarga besar lainnya akan terjadi. 10 menit kemudian, Dion masuk ke ruang tamu dengan tas kerjanya. Mungkin karena dia tahu kakek Sucipto telah pergi, langkah kakinya jauh lebih cepat dan lebih ringan dari biasanya. Sambil meletakkan tas kerjanya, dia juga melepas jasnya. Di matanya, Bonita tidak ada, jadi dia langsung berjalan ke arah Laura, memeluknya dan menciumnya seolah tidak ada yang melihat. Jangan seperti ini. Bonita ada di sini, mengetahui bahwa hati suaminya ada di sisinya. Laura berpura-pura malu. Kenyataannya, dia mengingatkannya bahwa Bonita sedang berdiri di sana dan sudah waktunya untuk menghadapinya. Bonita memandang pasangan itu dengan dingin. Sepertinya, dia sudah terbiasa dengan tipuan Laura. Satu-satunya masalah adalah, dia selalu membiarkan Laura mengganggunya di masa lalu. "Ayah," Bonita berseru dengan suara lembut. Tentu saja, kata-katanya tidak mengandung emosi, tetapi Dion masih berasumsi bahwa dia berusaha memohon belas kasihan. Jadi, dia melingkarkan lengannya di bahu Laura dan duduk di sofa, mengarahkan dagunya sambil menatap Bonita. "Kamu akhirnya tahu caranya untuk meminta maaf." Bonita melihat ekspresi arogan kakek Sucipto, tetapi tidak menanggapi. "Bonita, bukannya aku ingin menceramahimu, tapi kamu harus belajar bagaimana membedakan apakah ayahmu lebih dekat atau kakekmu. Tidak peduli seberapa besar kasih sayang kakekmu padamu, usianya sudah lebih dari setengah abad, dia tidak akan melakukannya. Bisa melindungimu seumur hidupmu. Jadi, sudah sepantasnya kamu memihak ayahmu. Bagaimana kamu bisa membuat perpecahan di antara kita dan membuat kita saling bermusuhan? Seharusnya kamu tidak melakukan apa yang kamu lakukan. Anak yang tidak berbakti benar-benar sampah. Kapan kamu bisa melahirkan satu lagi untukku?" Setelah meneriaki Bonita, Dion malah bertanya pada Laura, "Karena kamu membuat kekacauan besar hari ini, kamu sebaiknya tinggal di rumah saja dan fokus untuk bisa hamil. Saya membutuhkan seseorang untuk mengambil alih warisan saya." Mendengar ini, Laura memandang Bonita dengan senyum geli. "Bagaimana dengan Bonita? Saya telah memberinya tempat untuk makan dan tidur, dan saya telah memberinya identitas nona besar keluarga Pandebayang. Ini sudah merupakan hadiah yang sangat besar baginya," kata Dion. "Pernahkah kamu mendengar bahwa anak perempuan yang dinikahkan itu seperti air yang dituangkan? Saat ini, dia sudah berkonspirasi dengan orang luar. Aku bertanya-tanya berapa banyak aset keluarga Pandebayang yang masih ingin dia kantongi. Telah memutuskan untuk langsung mengusirnya dari rumah ini. Dia ingin mengusirnya." Dia mengatakannya secara terang-terangan di depan wajah Bonita. Sebagai ayahnya, dia memperlakukannya seperti sampah, seperti seseorang yang dapat dibuang kapan saja.
Meskipun Bonita sudah terbiasa dengan hal itu selama bertahun-tahun, setiap kali dia mendengar kata-kata seperti ini dari mulut Dion, dia tidak pernah mengerti bagaimana seorang ayah bisa meninggalkan putrinya seperti ini. Pergilah, tidak terlalu banyak yang diminta darimu. Laura dan Dion benar-benar selaras, karena mereka berdua ingin menginjak-injak orang di depan mereka. Ketika kamu menyuruh kakekmu untuk datang dan memberiku pelajaran, kamu seharusnya mengira hari seperti ini akan datang, kata ayahnya sambil menatap tajam ke arah Bonita. Orang tua itu belum pernah memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Aku ayahmu, karena kamu sangat cakap, maka pergilah. Aku ingin melihatmu pergi tanpa mengambil sehelai daun pun dari keluarga Pandebayang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.